Kini, lagu Indonesia Raya menggema berkumandang di bumi langit pertiwi, bahkan di negeri orang lain. Tumbuh bersemi, rasa nasionalisme dan patriotisme yang sangat membakar semangat kita. Begitupun dengan semangat pencipta lagunya yang telah mewariskan sebuah nilai kebangsaan melalui lagu itu. Dia adalah Wage Rudolf Supratman, seorang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari tangannya, terlantun syair indah selaras dengan nada-nada semangat con bravuranya yang terbingkai dalam irama 4/4 Mars di Marsia. Dan di rumah ini menjadi bait penutup, akhir dari perjalanan perjuangan W.R. Supratman. Dia sudah berjuang dengan lagu Indonesia Rayanya, bahkan karya lagunya yang lain untuk menuju Indonesia Merdeka. Meskipun di rumah ini tiada lagi sosoknya, namun nilai-nilai kebangsaan yang menjadi kekuatan dalam lagu Indonesia Raya selalu terpatri dalam dada kita sebagai bangsa yang mewarisinya. Tulisan ini ada di sebelah pintu masuk, tepat di atas buku kunjungan tamu Museum W.R. Supratman. Berlokasi di kampung padat penduduk di Jalan Mangga nomor 21, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Meski petunjuk ke arah museum cukup lengkap, jika kamu ada rencana berkunjung ke sini, disarankan tetap menggunakan peta daring. Tempat ini diresmikan pada tanggal 10 November 2018 oleh Tri Risma Harini saat menjabat Wali Kota Surabaya. Museum ini tidak ada lahan parkirnya. Jika menggunakan sepeda motor, bisa izin parkir di pinggir jalan, depan rumah warga. Jika kamu menggunakan roda 4, disarankan parkir di sekitar Gelora 10 November atau di sekitar Taman Mundu. Tiket masuknya Rp5.000 untuk orang dewasa, sedangkan Rp3.000 untuk anak-anak dan juga pelajar. Bisa memesan daring melalui website tiketwisata.surabaya.go.id. Untuk pemesanannya cukup mudah dengan mengisi beberapa form kunjungan. Setelah pembayaran, simpan barcode untuk ditunjukkan ke penjaga museum. Tampak dari depan, berdiri patung W.R. Supratman saat memainkan biola. Di sampingnya ada tiang bendera merah putih. Memasuki bangunan museum disambut ruangan utama. Di sebelah pojok ruangan berdiri ilustrasi pakaian yang sering digunakan W.R. Supratman. Di dinding sebelahnya ada informasi tentang riwayat hidup W.R. Supratman, mulai dari lahir hingga masa remaja. Pada tahun 1903, W.R. Supratman lahir dari rahim Siti Senen yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan ayahnya adalah Serdadu KNIL yang berasal dari Godean, Yogyakarta. Di usia 11 tahun, W.R. Supratman ikut kakaknya Rukijem Supratiyah ke Makassar. Di momen inilah nama Rudolf ditambahkan oleh suami kakaknya bernama W.M. van Eldik supaya bisa daftar di sekolah Eropa. Meski gagal bersekolah Eropa, berkat ketekunan belajar, W.R. Supratman menyelesaikan pendidikan guru di Makassar. Di kota inilah W.R. Supratman belajar memainkan biola dan mengulik lagu. Belajar dari kakak sepupu W.M. van Eldik. Lanjut di ruangan kedua dengan tulisan informasi karya-karya W.R. Supratman. Riwayatnya sebagai wartawan dimulai dari tahun 1925 saat pindah dari Makassar ke Jakarta. Sempat bekerja di Alpena, setahun setelahnya beliau pindah ke Sinpo, koran yang diterbitkan oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Sebagai wartawan, beliau sering meliput di forum-forum pemuda masa pergerakan nasional hingga acara-acara politik. Tahun 1928, di Kongres Pemuda, beliau memperkenalkan lagu ciptaannya yang sekarang kita kenal dengan Indonesia Raya. Dulu, lagu ini berjudul Indonesia. Dengan cepat, lagu ciptaan W.R. Supratman menyebar ke seluruh rakyat.
Tahun 1930, W.R. Supratman bertemu dengan Soekarno. "Bukankah Anda pencipta lagu Indonesia Raya? Berjuanglah terus demi kemerdekaan kita, Tuan Supratman. Merdeka!" sapa Bung Karno. W.R. Supratman menjawab dengan senyum dan anggukan. Di salah satu sudut ruangan ini ada duplikasi biola W.R. Supratman. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat naskah Indonesia Raya hasil cetakan Sinpo, lengkap dengan notasi dan liriknya, karya monumental untuk bangsa Indonesia. Saat akhir hayatnya. Begitulah informasi di atas pintu ruangan ketiga. Di sini, tubuh W.R. Supratman mulai menderita sakit. Ia berpindah ke rumah ayahnya di Cimahi pada tahun 1934. Datang sebagai sosok yang karyanya sudah dikenal banyak rakyat, W.R. Supratman sering diajak berkumpul sambil menyanyikan lagu ciptaannya. Keadaan ini membuat pemerintah Belanda kebakaran jenggot. Di tahun ini juga, beliau diungsikan ke rumah kakaknya bernama Nyonya Rukinah Supratinah di Pemalang, Jawa Tengah. Di sini, kesehatan beliau juga berangsur membaik. 3 tahun berselang, di tahun 1937, saat tubuhnya semakin membaik, W.R. Supratman diajak kakaknya, Rukiem Supratiyah, ke Surabaya. Rukiem Supratiyah adalah kakak yang membesarkannya sewaktu tinggal di Makassar. Di Surabaya, W.R. Supratman tinggal di Jalan Mangga nomor 21, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Pada tanggal 7 Agustus 1938, W.R. Supratman memimpin anggota Pandu KBI menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Matahari Terbit, yang disiarkan langsung oleh Radio Nirom, Netherlands Indies Radio Omroep, di Jalan Embong Malang, Surabaya. Karena aktivitas itu, beliau ditangkap PID, Politik Inlichtingendienst, dan dijebloskan ke penjara Kalisosok, Surabaya. Karena sewaktu di penjara kondisi badannya semakin menurun, oleh PID beliau diizinkan untuk pulang ke Jalan Mangga 21. Dan pada hari Rabu Wage pukul 12 malam, tanggal 17 Agustus 1938, W.R. Supratman wafat. Jasadnya dimakamkan di pemakaman TPU Kapas di Jalan Kenjeran, Surabaya. Dan pada tanggal 31 Maret 1956, makamnya dipindahkan ke Jalan Tambak Segaran Wetan, Surabaya. Museum W.R. Supratman bukan sekadar tempat menyimpan sejarah, tapi juga ruang untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan lewat musik dan kisah hidup sang maestro lagu kebangsaan. Dari rumah sederhana di Jalan Mangga nomor 21 inilah, Gema Indonesia Raya berkumandang abadi, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tak hanya diperjuangkan dengan senjata, tapi juga dengan nada-nada keberanian dan cinta tanah air. Kalau kalian suka dengan video bertema sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah kira-kira tempat bersejarah mana lagi yang harus kita kunjungi. Share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.